Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fidianti. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian perangkat lunak. Teknik pengujian perangkat lunak. Latar belakang dari pengujian perangkat lunak adalah yang pertama, pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi desain dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biasa pengujian bisa 3-5 kali proyek biasa. Tujuan dari pengujian perangkat lunak itu sendiri yang pertama adalah menjalankan error program untuk menemukan error. Menjalankan program untuk menemukan error. Yang kedua, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Dan tujuan yang ketiga adalah pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Prinsip dari pengujian perangkat lunak itu sendiri yang pertama adalah harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Yang kedua, harus direncanakan sejak modal dibuat. Kemudian prinsip Pareto 80% error uncovered. Yang keempat, dari lingkup kecil menuju yang besar. Kemudian, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Dan prinsip pengujian terakhir adalah dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability. Kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya adalah operability, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, understandability. Ini bahasa yang mudah dicerna ya. Misal operability mudah digunakan, mudah diamati, mudah dikendalikan, mudah diuraikan. Lingkup kecil semakin mudah diuji, jarang berubah, dan mudah dipahami. Desain kasus pengujian. Yang pertama ada black box testing. Black box testing itu sendiri merupakan menguji tampilan atau user face dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Pengujian tidak melihat dan menguji shortcode, hanya melihat tampilan dari aplikasi tersebut. Sedangkan white box testing merupakan pengujian yang didasarkan kepada pengecekan di dalam detail rancangan, pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Jenis-jenis white box testing pertama ada metode basis PET. Metode basis PET merupakan metode identifikasi yang berdasarkan jalur struktur atau koneksi yang ada dari suatu sistem yang umumnya disebut sebagai tes cabang dan menggunakan notasi flow graph. Notasi flow graph merupakan notasi sederhana yang merepresentasikan control flow. Kemudian ada kompleksitas siklomatik. Kompleksitas siklomatik adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Dalam konteks prosedur uji jalur dasar ini, nilai kompleksitas siklomatik yang dihitung menentukan jumlah jalur independen
Dalam daftar program dasar yang menentukan jumlah tes minimum yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua instruksi telah dilakukan. Kompleksitas siklometrik menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan. Ini merupakan contoh white box testing. Kemudian ada black box testing. Yang tadi pertama white box testing, kemudian di sini ada black box testing. Metode pada black box testing yang pertama ada grab based. Langkah pertama teknik black box testing adalah grab based. Grab based merupakan grab yang mewakili hubungan antar objek pada modul, sehingga tiap objek dan hubungannya tersebut dapat diuji. Kemudian ada equivalent partitioning. Equivalent partitioning, cara kerja teknik ini melakukan pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Contoh, input npm dalam Siamik. Jika kosong, bagaimana hasilnya? Jika diisi dengan format yang salah, bagaimana tampilannya? Jika diisi dengan npm yang benar, bagaimana juga hasilnya? Kemudian teknik berikutnya adalah analisa nilai batas. Langkah-langkahnya pertama adalah menguji untuk input di sekitar batas atas maupun batas bawah, sebuah range nilai yang valid. Kedua, menguji nilai maksimal dan minimal. Ketiga, menerapkan 1 dan 2 untuk output. Keempat, menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Teknik berikutnya adalah perbandingan. Spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Kemudian, skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Skenario pengujian kasus, pengujian GUI, pengujian arsitektur client server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, dan terakhir pengujian sistem waktu nyata. Strategi pengujian perangkat lunak. Yang pertama, membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi, dan data evaluasi. Kaidah umum pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Kaidah umum pengujian dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Kemudian, titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar, tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Ini merupakan gambaran dari strategi pengujian. Gambar spiral ini mengilustrasikan bagaimana rekayasa sistem membangun sebuah perangkat lunak mulai dari penentuan kebutuhan perangkat lunak, kemudian
Kemudian dilanjut dengan membentuk rancangan hingga akhirnya ke pengkodean. Strategi atau skema pengujian dimulai dari unit testing, di mana masing-masing unit testing lunak di mana masing-masing unit perangkat lunak yang diimplementasikan menjadi sasaran pengujian. Kemudian dilakukan integration testing dengan fokus pengujian adalah desain dan konstruksi arsitektur perangkat lunak, hingga dilakukan validation testing dengan sasaran pengujian. Disesuaikan dengan kebutuhan perangkat lunak yang telah ditentukan di awal pengembangan, dan berakhir pada sistem testing di mana perangkat lunak dan keseluruhan elemen sistem diuji. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama ada unit testing. Unit testing ini merupakan bagian terkecil yang dapat diuji dari seluruh aplikasi. Tujuannya memberikan sepotong kode yang harus memenuhi persyaratan. Langkah berikutnya adalah integration testing. Integration testing berisi kode yang akan dibagikan menjadi beberapa segmen dan diuji sebagai kelompok. Tugas dari integration testing ini menganalisis parameter seperti persyaratan fungsional, persyaratan kinerja, dan persyaratan kendala yang ditempatkan pada item desain utama. Di sini ada top-down. Top-down merupakan pendekatan yang dimulai dari modul paling atas, contohnya user face yang biasa dijadikan sebagai test driver. Setelah modul teratas diuji, baru berlanjut ke modul-modul di bawahnya yang membutuhkan step untuk pengujian. Step adalah sebuah objek sederhana yang berfungsi untuk mensimulasikan sebuah objek di dunia nyata. Misalkan, kita membutuhkan interaksi dengan sebuah server back-end untuk mengambil data. Daripada harus bergantung kepada server tersebut, kita bisa membuat sebuah step untuk mensuplai data yang kita butuhkan dalam tes kita. Step hanya memiliki fungsi di atas. Step digunakan untuk membantu testing, namun bukan untuk melakukan testing itu sendiri. Kemudian ada bottom-up integration. Bottom-up integration merupakan kebalikan dari top-down, berfokus pada pengujian unit yang ada di bawah terlebih dahulu, baru kemudian yang teratas. Integration testing. Regression testing. Dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing. Tes daily untuk proyek jenis kritis waktu. Validation testing. Disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Kemudian ada beta test, dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing, menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya, recovery testing jika sistem failure atau gagal, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Kemudian ada debugging.
memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kemudian ada kaidah dasar sebelum debug. Yang pertama, apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Kemudian, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Dan terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya? Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila penjelasan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.